Terima kasih teman-teman jamaah pengajian Buya Syakur. Setelah tadi menyimak penjelasan tentang usia dan dikaitkan dengan masalah kebersamaan bersama Allah, saya ingin bertanya Buya, apakah ada semacam persyaratan untuk mendaftar menjadi anggota perkumpulannya Allah? Kemudian apakah ada tingkatan-tingkatannya dan apakah mengikuti sebuah tarekat itu bagian dari jalan menuju kebersamaan? Demikian Bu. Ya. Terima kasih. Baik. Ya. Silakan. Tentunya ada, tetapi yang akan saya tegaskan di awal dulu, persyaratan itu tidak menyangkut tentang keilmuan. Tidak menyangkut karena turunan, anaknya kiai, anaknya ajengan, anaknya pangeran sultan, enggak. Kebangsawanan enggak ada urusan. Juga tidak ada kaitannya dengan materi orang kaya. Termasuk usia harus enggak juga. Sekalipun memang pada umumnya kemapanan spiritual itu kan setelah umur 40 tahun ke atas. Ya, kalau masa puber kan sulit ya. Apalagi baru umur 25, 30 ya masih goyang. Ya memang ya. Tapi tidak menjadi persyaratan usia itu. Nggak ada urusan. Nah, satu persyaratan yang diinformasikan dari judul Al-Jam'iyatum Allah sini yaitu tatahhar. Bersucilah kamu. Ya habis kencing ya cebok, habis berak ya cebok, habis makan ya sikat gigi, kan begitu. Kopoknya dibersihkan, korong dibersihkan, belek dibersihkan, iya. Ketek juga sama mesti dibersihkan kan nih. Jadi dalam keadaan suci lahir dan batin, itu saja persyaratannya. Karena Allah Maha Suci, Allah tidak menerima siapapun yang dalam keadaan penuh dosa, penuh najis itu semuanya. Bersuci dan bersuci. Nah, karena bagaimanapun nanti Allah tidak melihat zahir kita, bukan bentuk rupa kita, bukan pakaian kita, bukan jasad kita, ya. Tapi yang dilihat langsung to the point adalah hati kita. Sebab nanti bagaimanapun juga masalah harta, kekayaan, keilmuan, amal perbuatan semuanya minggir. To the point yang jadi persyaratan illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang baik. Amal nggak dilihat nanti ujungnya mah. Ya, karya-karyamu berapa judul film yang sudah kau produksikan nggak bakal dilihat oleh Allah itu. Iya, langsung kebaikan hatimu apa? Yauma la yanfa'u malun, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti pada suatu ketika engkau akan yakin bahwa hartamu, anak cucumu, keturunanmu, karya-karyamu semuanya la yanfa'u, tidak ada manfaatnya. Ya. Illa kecuali man orang datang menghadap kepada Allah biqalbin salim dengan hati yang baik. Yang penting hati yang baik. Ya, dalam persahabatan kita ini hatinya baik. Ya, karena kita sudah bersahabat lama. Ketika mendengar Pak Ambi lagi sakit, bagaimanapun saya repotnya, saya segera datang menjenguk, menyambangi Pak Ambi di Jakarta. Gimana sehat, apa yang dirasakan, apa yang perlu saya bantu, obatnya apa, ya kan begitu. Jadi kita mungkin Pak Ambi juga akan bersedih hati, kok Buya nggak kesini, saya lagi sakit. Iya, dalam keadaan duka kita tidak merasa merasa tidak nyaman ketika tidak bertemu dengan sahabat kita. Tetapi dalam keadaan suka pun sama. Ketika saya sedang berbahagia sekali, dapat rezeki banyak, lagi makan sate yang paling enak, duh sayang yang nggak ada Pak Ambi di sini. Kalau ada tentu kebahagiaan kita lebih sempurna lagi kalau begini mah. Jadi kebersamaan dalam suka dan duka itu semacam itu adalah persahabatan. Nah, tetapi kalau hati itulah hati yang baik dalam bersahabat. Nah, ketika
kita ini merasa terganggu perasaannya ketika melihat teman saya naik pangkat sehingga menjadi atasan saya, itu kasut namanya. Ada warung tangannya warungnya laris kok jadi marah, hubungannya apa? Kadang-kadang dagangannya beda. Kamu dagangannya beras, dia dagangan daging. Yang dagang daging laris, hubungannya apa kamu marah? Beras daging sama enggak? Kok jadi tersinggung ada orang laris? Kecuali kalau dianya dagang beras juga, masuk akal lah. Gara-gara ini dagangannya lain kok. Itu terjadi di masyarakat sehari-hari. Pokoknya, nah itu kenapa? Karena orang hasud itu adalah orang yang tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan yang ingin dicapai. Dia setiap hari bekerja keras menggagalkan cita-cita orang lain kok. Nah orang semacam itu jangan orang semacam itu jangan berharap bisa bertemu dengan Allah kok. Bahwa orang yang hatinya hasud, percayalah tidak akan bisa ditemui oleh Allah. Dan orang yang hasud hidupnya tidak pernah merasakan kebahagiaan sama sekali. Dia dalam kemarahan dan kemarahan. Jadi orang yang hatinya baik itu orang senang ikut senang, orang susah ikut susah. Kalau bisa menolong orang, kalau tidak ya jangan nyakitin orang dong. Gitu aja kok kebaikan hati kita ini. Kalau hati kita sudah baik, kita nggak usah ingin bertemu Allah, nggak usah ikut jamin sama Allah, akan kesedot, akan ketarik sendiri kok. Iya, akan ada yang menjemput, betul. Nah, yaitu siapa? Nah, cirinya orang yang hatinya baik, namanya disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwanya damai. Saya kira itu saja syaratnya. Yuk kita belajar bagaimana kita mencapai tingkatan nafsul mutmainnah. Itu saja ya. Terima kasih.